Pemirsa, digitalisasi KTP diuji cobakan di 58 kabupaten kota dan akan ditetapkan di Indonesia. Rencana ini menuai pro kontra terkait perlindungan data pribadi yang menjadi kekhawatiran publik. Berikut liputan reporter kami yang berada di lapangan menanyakan langsung kepada CPNS terkait isu tersebut. Permisi Pak. Ya Pak. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Gini Pak, kami mau tanya-tanya nih tentang wacana pemerintah akan melakukan digitalisasi KTP. Bapak udah pernah dengar belum ya wacana itu? Pernah dengar tapi sedang aja. Ya, saya coba jelaskan Pak ya. Jadi nanti rencananya pemerintah akan melakukan digitalisasi KTP. Maksudnya jadi nanti tidak ada KTP dalam bentuk fisik, Iya. hanya dalam bentuk file di aplikasi KTP. Iya. Nah, menurut Bapak bagaimana ya wacana seperti itu ya? Kalau menurut saya bagus saja sih Pak. Saya lebih ke setuju sih karena dengan adanya eKTP digital ini bisa mempermudah segala urusan yang awalnya harus menggunakan bukti fisik, fotokopi. Jadi sekarang lebih dipermudah. Tapi harus dengan catatan bahwa dengan adanya eKTP digital ini dokumen-dokumen itu jangan sampai tersebar ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena sebelum-sebelumnya kan dengan adanya seperti penyalahgunaan data, jadi bisa merugikan orang-orang di sekitar, merugikan si pengguna itu sendiri. Terima kasih Pak. Jadi saya garis besar setuju aja Pak ya? Yang penting yang perlu digarisbawahi bahwa harus ada perbaikan dari mutu dan kualitas sih Pak. Oke, terima kasih atas waktunya Pak ya. Terima kasih Pak. Permisi Bu, Pak, ada apa ya? boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Ibu, ini kami mau nanya-nanya tentang ada wacana dari pemerintah nih Bu ya. Ibu sudah pernah dengar belum ada wacana bahwa akan dilakukan digitalisasi KTP Ibu? Jadi kita nggak perlu bawa hardfile, hanya perlu bawa HP, di dalamnya ada aplikasi KTP. Bagaimana menurut Ibu? Oh, itu ya Pak. Saya pernah lihat sekilas di televisi, cuma saya kurang ikuti gitu Mas. Kalau menurut saya sih Pak, saya setuju aja. Sebagai manusia zaman sekarang, kita yang harus mengikuti zaman, bukan zaman yang harus mengikuti kita. Nah, saya setuju dengan KTP digital karena cara mendapatkannya lebih gampang dan cara menggunakannya pun sangat mudah. Intinya kita memiliki HP yang mendukung. Oleh karena itu, kondisi jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia, baik di perkampungan, di pedalaman ataupun itu, harus diperkuat. Mungkin harus ada kerjasama dengan pihak Telkomsel ya Pak, atau apa gitu nah. Kunci dari keberhasilan eKTP digital itu terletak pada kekuatan internet, karena di beberapa wilayah di Indonesia itu masih banyak yang kurang stabil internetnya. Nah, tapi untuk orang tua kita atau untuk beberapa orang yang tidak mampu memiliki smartphone seperti ini, mungkin harus butuh pendampingan atau tetap harus menggunakan KTP yang model fisik. Begitu Pak menurut saya. Oke. Tapi saya garis besar setuju aja Bu ya. Setuju Pak. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Permisi Pak, Oh iya. boleh bisa minta waktunya sebentar? Oh boleh Pak. Oke Pak, jadi Bapak pernah dengar nggak? Jadi dari pemerintah ini akan ada rencana digitalisasi KTP. Bapak pernah dengar belum ya? Oh sudah pernah sih Oh Pak. ya, gimana pendapat Bapak tentang itu? Kalau pendapat saya pribadi sih setuju aja sih Pak. Soalnya kan pemerintah menerapkan dua sistem, satu digital, satu untuk layanan secara langsung juga manual kan. Artinya orang yang dari pedalaman bisa juga secara langsung, yang terkendala jaringan bisa secara langsung yang manual. Nah, yang punya jaringan, akses jaringan yang bagus ya lebih bagus lagi Pak. Oh jadi saya garis besar setuju aja Pak ya? Nah, setuju aja sih Ya. Pak. Ada lagi yang disampaikan Pak? Nah, itu aja sih Pak. Oke. Soalnya Mendagri mendukung hal itu juga Pak kan. Oh ya, baiklah. Kan dua layanan itu. Weh, terima kasih banyak Pak ya atas Oh, iya. waktunya ya. Terima kasih Pak. Ya. Permisi Mas, Iya Mbak. boleh minta waktunya sebentar? Oh, boleh, ada apa Mbak? Ada yang mau ditanya ini, pernah dengar nggak sih wacana pemerintah yang mau mendigitalkan eKTP? Jadi nanti KTP yang kita punya tuh kan sudah eKTP kan, elektronik. Terus nanti bakal dimasukkan nih di digital di HP. Oh pernah sih dengar-dengar sedikit aja sih Mbak, gitu. Gimana tanggapannya Mas? Oh, kalau saya sih ya sebagai ASN sih ya setuju Mbak. Tapi dengan catatan sih ya, kalau sudah namanya digitalisasi kan berarti itu bisa diakses oleh orang dimanapun ya. Karena kan sekarang ini cybercrime tuh udah banyak di mana-mana. Mungkin catatan aja buat pemerintah sih ya. Mungkin Ya. untuk sekuritasnya lebih ditingkatkan, harus dilakukan uji coba terlebih dahulu. Terus yang kedua, ingat lagi seluruh di Indonesia ini kan
belum semuanya ada internet. Setidaknya harus ada kebijakan kalau misalkan memang akses internet susah itu masih bisa dicetak yang fisiknya. Terus yang ketiga, tidak semua orang itu memiliki gadget, jadi perlu pertimbangan yang lebih jauh lagi. Dan yang paling penting adalah sekuritas sih Mbak, karena masalah finansial tuh kan sekarang kita mainnya dompet digital tuh. Jadi alangkah baiknya harus benar-benar dipertimbangkan terlebih dahulu. Tapi intinya saya setuju sih Mbak, seperti itu. Terima kasih ya Mas ya. Sama. Permisi Bu, Iya, boleh minta waktunya sebentar Bu? boleh. Ibu, apakah pernah mendengar terkait dengan wacana pemerintah yang akan mendigitalisasi elektronik KTP? Pernah, saya pernah dengar. Menurut pendapat Ibu bagaimana? Saya setuju aja sih Mbak ya. Walaupun di daerah saya memang sinyal internet itu masih naik turun gitu loh Mbak. Untuk mengakses yang digital kan otomatis pakai HP Mbak ya. Tapi untuk sejauh ini sih saya mendukung aja. Catatan buat kedepannya sih mungkin belum tahun ini, 2-3 tahun lagi lah sepertinya siap untuk daerah saya. Apalagi saya pernah baca tuh Mbak, literasinya katanya Indonesia itu tiap tahun tuh sebenarnya mengalami peningkatan loh dalam akses internet. Ya walaupun masih di bawah negara lain sih, tapi nggak masalah sih. Kita siap aja mendukung program pemerintah. Jadi Ibu siap mendukung penuh ya Bu ya? Iya, kami siap mendukung penuh. Ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Permisi Mbak, Ya, boleh minta waktunya sebentar? boleh. Gini Mbak, kami mau tanya-tanya nih tentang wacana dari pemerintah tentang digitalisasi KTP. Mbak udah pernah dengar belum ya? Oh, kebetulan baru dengar. Mau dengar ya? Ya, jadi nanti tuh rencananya Mbak, jadi nggak ada lagi sudah KTP fisik tuh, rencana nanti dibuat aplikasinya. Jadi kita perlu HP aja, nanti di dalamnya itu ada KTP. Nah, menurut Mbak gimana tuh wacana seperti itu? Kalau menurut saya pribadi ya, kayaknya itu lebih memudahkan masyarakat ya kalau memang nanti pakai digital semua. Jadi kalau kayaknya pengurusan administrasi, kayak contohnya BPJS atau menikah atau mengurus hal-hal yang lain berbau dengan membutuhkan KTP lah gitu. Kayaknya penting juga ya kalau pakai digital, kayaknya lebih memudahkan lah, tidak perlu pakai fotokopi segala macamnya. Kalau saya sih mendukung ya. Oh, jadi Mbak segaris besar setuju aja Mbak ya, mendukung ya? Mendukung. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Mbak? Kayaknya itu aja ya. Oke, terima kasih waktunya Mbak ya. Iya, terima kasih. Oke. Permisi Mbak, Ya, boleh minta waktunya sebentar? boleh. Oke Mbak, nih kami mau tanya-tanya nih tentang ada wacana nih dari pemerintah. Udah pernah dengar belum? Ada rencana digitalisasi KTP. Pernah dengar sih. Oh, pernah dengar. Oke, pendapat Mbak gimana tentang hal itu? Bagus dong Mm-mm. untuk meningkatkan kualitas masyarakat dalam menggunakan digital. Oke. Apalagi untuk masyarakat KTT biar makin maju. Sekarang juga kan udah ada e-money yang memudahkan masyarakat seperti pembayaran menggunakan kris. Permisi Bu, Iya Pak, boleh minta waktunya sebentar? boleh. Ini Bu, kan ada wacana dari pemerintah akan melakukan digitalisasi KTP. Jadi kita nggak perlu lagi nanti nyetak yang hard file-nya. Ibu udah pernah dengar belum? Sudah pernah Pak. Oke, tanggapan Ibu bagaimana? Tanggapan saya terkait isu, saya sangat setuju dengan pemerintah karena dengan adanya sistem tersebut mempermudah masyarakat dalam proses administrasi dari segala bidang. Namun dengan catatan, sistem manual tetap ada karena mengingat negara kita masih terdapat pelosok-pelosok yang jauh atau tidak terjangkau dengan internet. Terima kasih Pak. Berarti intinya setuju aja Bu ya? Saya sangat setuju dan mendukung program pemerintah. Baik, terima kasih waktunya Bu ya. Iya Pak, sama-sama.